Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Sulfa Ismiati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ela Dwi Ayu Lestari bersama rekan saya Cindy Elok Vitaloka. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul Teknik Penulisan Artikel Jurnal. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Bab pertama yaitu konsep dasar jurnal. Apa itu artikel jurnal ilmiah? Artikel jurnal ilmiah yaitu tulisan ilmiah populer. Artikel jurnal ilmiah dapat disebut tulisan ilmiah populer dikarenakan tema yang dibahas merupakan masalah aktual dan disajikan dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Jurnal juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi untuk melaporkan sebagai peristiwa atau gagasan terhadap publik secara berkala, biasanya dibuat dalam bentuk makalah. Adapun yang mengatakan bahwa jurnal merupakan salah satu bentuk media massa cetak yang dikhususkan untuk memuat artikel ilmiah pada suatu bidang ilmu. Yang kedua yaitu ciri-ciri umum artikel jurnal ilmiah. Menurut Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, artikel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, artikel ditulis berdasarkan pandangan dari penulis. Misal, tema artikel sama tetapi point of view berbeda. Yang kedua, artikel merupakan karya intelektual, berarti penulis maupun pembaca dalam memahami artikel harus dengan pemikiran. Yang ketiga, isinya singkat, padat, dan tuntas. Artinya, penulisan artikel tak bertele-tele dan ada solusi permasalahan. Yang keempat, artikel berisi ungkapan masalah dan memberikan problem solving. Yang kelima, artikel harus merupakan gagasan baru. Yang keenam, bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. Yang ketujuh, artikel merupakan buah pikiran yang orisinil alias asli, bukan jiplakan. Yang kedelapan, menyangkut kepentingan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Yang kesembilan, nama penulis harus dicantumkan karena artikel merupakan karya individual. Penulis nama pada artikel opini ditulis dan dicantumkan di bawah judul, sedangkan non-opini dicantumkan dengan cara disimpan di akhir tulisan artikel tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan artikel jurnal ilmiah. Penulisan artikel memiliki tujuan untuk menawarkan pemecahan masalah, mendidik, dan mempengaruhi pembaca. Tujuan utama penulisan artikel jurnal ilmiah adalah untuk menciptakan kompetensi menulis di kalangan pendidik. Dalam konteks dunia pendidikan, membuat artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah merupakan salah satu pengembangan profesi yang memiliki nilai kredit besar dan menentukan kenaikan jabatan fungsional pendidik. Jadi, tujuan penulisan artikel ilmiah selain untuk menawarkan pemecahan masalah atau memaparkan hasil penelitian, berguna pula untuk memperoleh angka kredit sebagai syarat naik jabatan. Bab yang kedua yaitu ruang lingkup artikel jurnal ilmiah. Yang pertama, gaya penulisan artikel jurnal ilmiah. Dalam menulis artikel ilmiah, penulis harus menguasai secara aktif kaidah penyusunan kalimat yang dalam kaitan ini dapat merujuk pada yang pertama yaitu kelengkapan unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, paralelisme, artinya kalimat ini harus selaras. Yang ketiga, menghindari ambiguitas karena akan membingungkan pembaca. Yang keempat, menghindari bahasa kiasan. Yang kelima, menghindari kalimat yang terlalu kompleks agar kalimat bermakna lugas. Yang keenam, menghindari kalimat penunjuk diri.
Yang ketujuh, menyusun paragraf yang memiliki kepaduan atau kohesi. Dan yang kedelapan, yaitu dalam penulisan artikel ilmiah, masalah ejaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, komponen artikel jurnal ilmiah. Dalam struktur artikel ilmiah terdapat komponen-komponen artikel ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Melalui judul, pembaca dapat mengetahui secara cepat ruang lingkup, kajian, objek formal, objek material, dan bahkan masalah yang diangkat dalam penulisan. Yang kedua, nama penulis, yaitu di dalam artikel ilmiah untuk menghindari senioritas dan wibawa penulisannya, maka pencantuman nama penulis artikel ilmiah hendaknya tanpa disertai gelar akademik. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari isi artikel yang menginformasikan latar belakang, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Yang keempat, body, yaitu artikel ilmiah yang tersusun dari pendahuluan, materi inti, metode, hasil penelitian, pembahasan, hasil penelitian, penutup, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya ada materi dan ciri-ciri umum artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu editorial, yang kedua artikel asli, yang ketiga catatan pendek tentang penelitian atau metode, yang keempat ulasan atau disebut dengan tinjauan pustaka atau riset, yang kelima tanggapan atau sanggahan, yang keenam surat menyurat, yang ketujuh laporan temu ilmiah, yang kedelapan timbangan buku-buku, yang kesembilan iklan, yang kesepuluh pedoman, yang ke-11 penulisan artikel, dan yang ke-12 yaitu sinopsis makalah seminar. Sedangkan ciri-ciri artikel ilmiah untuk jurnal yaitu yang pertama menggunakan sumber utama sebagai acuan, yang kedua mengandung informasi baru, yang ketiga penulisannya mudah dihubungi melalui cara-cara normal seperti membutuhkan nomor telepon atau email di bawah nama penulis, yang keempat yaitu pemuatannya direkomendasikan oleh mitra bestari yaitu peer group. Yang kelima, mematuhi pedoman penulis atau pedoman selingkuh. Peer group dalam istilah jurnal Dignas dikenal juga dengan istilah mitra bestari adalah orang yang memiliki ijazah dokter, memiliki surat keputusan sebagai guru besar, biasanya menjabat sebagai rektor atau dekan. Etika kepenulisan terhadap beberapa contoh etika penulisan antara lain, yang pertama yaitu etika publikasi, yang kedua pedoman etika penulisan, yang ketiga keputusan penerbitan, keempat perlakuan yang adil, kelima kerahasiaan, keenam pemberitahuan dan konflik kepentingan, yang ketujuh kewajiban tim penilai, kontribusi kepada keputusan editorial, dan yang kedelapan yaitu kewajiban penulis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cindy Ella Vitaloka. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu penyusunan artikel jurnal ilmiah, meliputi yang pertama syarat penulisan artikel. Syarat penulisan artikel yang harus dipenuhi oleh penulis artikel jurnal ilmiah yaitu berupa yang pertama teknikal, artinya seorang penulis artikel harus mampu mengoperasikan peralatan kerja seperti menggunakan mesin ketik, komputer, dan laptop. Yang kedua yaitu mental, artinya bahwa ketika kita menulis artikel, kita harus memiliki mental yang kuat, jiwa yang tegar, tekad yang bulat, dan kemauan yang kuat. Yang ketiga yaitu senang membaca atau reading habit, artinya bahwa untuk menjadi penulis yang baik harus bisa menjadi pembaca yang baik pula. Yang keempat yaitu intelektual, artinya bahwa seorang penulis artikel harus mampu memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan cermat. Dan yang terakhir yaitu sosiokultur, artinya bahwa seorang penulis penting melakukan kontak sosial dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya, baik melalui komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Yang kedua yaitu anatomi artikel. Anatomi artikel yang harus dipenuhi oleh penulis artikel jurnal ilmiah yaitu berupa yang pertama, judul atau head adalah identitas terpenting dari artikel. Ibarat orang, judul adalah kepala.
Yang kedua yaitu penulis atau by name, adalah nama kita sebagai penulis artikel. Yang ketiga yaitu pendahuluan atau intro, merupakan kalimat pembuka pada awal penulisan artikel. Yang keempat yaitu isi atau konteks, merupakan uraian isi pesan yang kita sampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu penutup atau closing, adalah kalimat pada bagian akhir sebagai penutup dari penulisan artikel. Untuk yang ketiga yaitu teknik menulis artikel. Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam teknik menulis artikel, antara lain yang pertama, teknik menulis judul. Teknik membuat judul untuk artikel pada dasarnya sama dengan membuat judul untuk berita. Yang kedua, teknik menulis abstrak. Dilihat dari isinya, abstrak dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu abstrak bersifat deskriptif dan abstrak bersifat informatif. Yang ketiga yaitu teknik menulis kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Yang keempat yaitu teknik menulis intro. Intro merupakan paragraf pertama dalam menulis artikel. Yang kelima yaitu teknik menulis isi, adalah uraian isi pesan yang kita sampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu teknik menulis penutup. Penutup atau closing memiliki sifat sebagai pengembang bahasan untuk menyatakan uraian serta kesan mendalam kepada pembaca. Untuk pembahasan yang keempat yaitu model proses jurnal ilmiah. Putih yang pertama yaitu gaya selingkung. Urutan gaya selingkung dalam pembuatan artikel jurnal ilmiah antara lain yang pertama yaitu berupa naskah. Naskah merupakan naskah asli yang berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi atau ringkasan hasil penelitian atau telaah literatur dan belum pernah diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu berupa judul. Judul naskah menggambarkan isi pokok tulisan, ditulis secara ringkas dan jelas. Yang ketiga yaitu berupa nama penulis. Nama penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga penulis bekerja. Yang keempat yaitu abstrak. Abstrak naskah diketik satu spasi, tidak lebih dari 200 kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Yang kelima yaitu berupa pendahuluan. Pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis atau jika ada. Yang keenam yaitu bahan dan metode. Bahan dan metode meliputi uraian rinci tentang bahan yang digunakan, metode yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Yang ketujuh yaitu berupa hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan uraian objektif tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya. Yang kedelapan yaitu berupa simpulan. Simpulan dirumuskan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu berupa daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad dan disesuaikan dengan rincian berupa buku, artikel dalam buku, dan terbit berkala. Untuk yang kedua yaitu proses penerimaan naskah sampai menerima jurnal. Pengelolaan naskah jurnal dilakukan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan, penerimaan, dan pemeriksaan pendahuluan naskah. Yang kedua yaitu proses evaluasi makalah oleh reviewer yang ditunjuk. Yang ketiga yaitu penelaahan oleh mitra bestari. Yang keempat yaitu penyuntingan kopi dan bahasa. Yang kelima yaitu penanganan contoh cetak atau proofreading. Dan yang terakhir yaitu penyediaan cetak lepas atau off-print. Untuk yang ketiga yaitu kelengkapan pendukung. Kelengkapan pendukung berupa formulir yang diperlukan dalam proses evaluasi, yaitu yang pertama, lembar disposisi makalah. Lembar disposisi makalah tidak lagi diperlukan jika sistem pengelolaan makalah telah dilakukan secara online, sedangkan formulir evaluasi makalah tetap diperlukan tetapi dibuat dalam versi online. Yang kedua yaitu lembar evaluasi makalah. Cara yang cukup mudah dalam hal penyuntingan ini adalah dengan menggunakan tanda cek atau centang pada kolom yang telah ditentukan. Untuk pembahasan yang kelima yaitu bagian-bagian artikel jurnal. Yang pertama yaitu judul. Sistematika penulisan judul dalam artikel jurnal terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, disusun dengan menggambarkan isi tulisan secara ringkas namun jelas dan menarik minat baca. Yang kedua, judul tidak harus diawali dengan kata penelitian,
studi, analisis, pengembangan, atau perekayasaan. Yang ketiga, judul dilengkapi nama, institusi tempat penulis bekerja, dan alamat email penulis atau penulis-penulis. Yang keempat, panjang judul tidak lebih dari 14 kata, tidak termasuk subjudul dan kata penghubung. Dan yang terakhir yaitu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang kedua yaitu abstrak dan kata kunci. Sistematika penulisan abstrak dan kata kunci dalam artikel jurnal mencakup 3 bagian pokok, antara lain yang pertama yaitu isi abstrak. Abstrak berisi permasalahan pokok, alasan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, atau hasil pemikiran. Yang kedua yaitu penulisan abstrak, ditulis dalam bentuk kalimat secara bersambungan membentuk satu paragraf. Dan yang terakhir yaitu penulisan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang paling memengaruhi atau menentukan, mengandung pengertian suatu konsep. Yang ketiga yaitu isi. Bagian-bagian isi yang mencakup dalam sistematika penulisan artikel jurnal antara lain, yang pertama, artikel hasil penelitian. Jurnal ini mengutamakan artikel-artikel hasil penelitian yang berorientasi pada penetapan kebijakan atau penelitian yang mengupas atau menganalisis atau menyelidiki dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu isi artikel hasil pengembangan atau perekayasaan. Artikel hasil pengembangan atau perekayasaan mempunyai struktur dan sistematika, serta persentase jumlah halaman yang agak berbeda dengan artikel hasil penelitian. Yang ketiga yaitu artikel hasil pemikiran. Artikel hasil pemikiran mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman yang agak berbeda dengan artikel hasil-hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu pustaka acuan. Sistematika penulisan pustaka acuan dalam artikel jurnal terdapat 2 bagian pokok yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, pustaka acuan. Pustaka acuan disusun menggunakan salah satu standar internasional yang ada. Jurnal ini mengatur gaya Trumbull Reform List. Yang kedua yaitu banyaknya pustaka acuan. Naskah hasil penelitian minimal berjumlah 10 pustaka dan terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak sumber acuan primer atau dibandingkan misalnya dengan buku teks, maka semakin tinggi bobot tulisan. Sekiranya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.